Oke teman-teman, sekarang saya akan masuk ke dalam gua, akan mengeksplor ke dalam gua tersebut. Nah, diantar sama bapak apa tadi Pak? Bapak Koko. Bapak Koko ya teman-teman. Nah, seperti ini jalannya untuk masuk ke dalam gua. Nah, bisa kita lihat ya di sana itu Pak. Sekarang ini batunya seperti ini ya. Di sini itu Pak katanya udah cukup Pak nyampe sini. Cukup di sini. Batu apa Pak? Pernah ada petapa atau gimana Pak di sini dulu? Iya dulu katanya dulu sih, katanya gitu kata orang tua dulu bekas Arjuna Minturaga di sini tempatnya. Bekas Arjuna Minturaga, wow. Iya. Dan bisa teman-teman lihat ya di sana banyak sekali kelelawar ya. Nah, teman-teman lihat dan di sana juga ada lubang lagi Pak. Lubang banyak lubangnya. Dua lagi nih ya Pak ya. Iya. Iya. Dan katanya bisa tembus ke Cirebon. Cirebon. Dan ini penetapan batu. Wah, dahsyat sekali. Dan mungkin saya akan eksplor dari luar gua ini. Oke, terima kasih Pak sudah. Iya, sama-sama. Saya tidak berani masuk dalam kesana karena banyak sekali pengalaman. Takut ganggu ya. Ya, takut ganggu. Iya. Oke teman-teman, ini perjalanan kami untuk menuju lokasi goa tersebut. Bisa teman-teman lihat ya, kita sudah memasuki tebing-tebing yang sangat curam sekali dan kami akan diantar oleh masyarakat lokal tersebut ya. Bisa teman-teman lihat di sekelilingnya di lokasi goa Minturaga, Goa Arjuna tersebut. Untuk itu Dulu katanya di sini pernah dalam cerita pewayangan kan ada namanya Arjuna. Betul. Yang namanya Arjuna Minturaga tuh sebenarnya di sini ya, bagi orang percaya sih ya. Ada sebagian orang tapi bukan orang sini. Dia minta pesugihan, minta ya seperti kekayaan lah. Gitu. Banyak menampakkan juga, jangan disebutkan gitu. Taunya cuman kita sendirilah gitu. Jadi kadang-kadang ya namanya orang kan takutnya gitu, takut diapa-apain gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sampurasun. Bertemu lagi bersama saya Gisarja Channel. Untuk video kali ini saya akan mengeksplor salah satu goa yang berada di Kabupaten Kuningan. Dan goa tersebut bernamakan Goa Arjuna. Konon katanya pernah seorang petapa Arjuna di goa tersebut. Untuk lebih lanjutnya jangan kemana-mana, ikuti terus di Gisarja Channel. Alhamdulillah teman-teman, kita sudah berada di lokasi Goa Arjuna ya, yang dimana Goa Arjuna ini katanya bisa menembus sampai ke Kabupaten Cirebon dan tepatnya lagi mungkin menembus ke Gunung Jati. Nah, jadi Goa Arjuna ini terletak di Kabupaten Kuningan, Kecamatan Karangkencana. Untuk desanya tersendiri mungkin agak dirahasiakan terlebih dahulu ya, karena ini kita akan menceritakan sejarah, dan mungkin kalau sejarah tentang pergoa-goaan pasti menyangkut tentang adanya kekayaan. Makanya alamat tepatnya saya privat terlebih dahulu. Dan mungkin untuk lebih jelasnya lagi, mungkin teman-teman bisa mencari di Kabupaten Kuningan di mana itu letaknya Goa Arjuna ini, mungkin bisa menanyakan kepada masyarakat Kuningan tersebut. Dan alhamdulillahnya lagi ini di depan saya sudah bersama dengan sang narasumber yang dimana beliau ini merupakan salah satu warga lokal yang berdekatan dengan Goa Arjuna ya teman-teman. Jadi beliau akan menceritakan sedikit mungkin alur cerita perihal tentang Goa Arjuna ini yang katanya bisa menembus sampai ke Gunung Jati Cirebon. Dan dulu katanya di sini juga pernah ada salah satu mungkin kesatria. Beliau bernama disebutnya apa Pak? Arjuna ya Pak? Arjuna. Arjuna. Katanya beliau pernah bertapa di sini dan
tempat pertapaannya juga ini di sebelah kanan saya masih terlihat, dan itu batu untuk duduknya juga itu masih terlihat. Mungkin nanti setelah kita berbincang-bincang dengan Pak Eko ini, Pak Koko ya Pak, dengan Pak Koko mungkin nanti akan mengeksplor sampai ke dalam sana. Dikarenakan ini waktu sudah gelap juga, mau hujan, jadi kami terburu-buru juga untuk berbincang-bincang dulu dengan Pak Koko, karena Pak Kokonya juga ada kesibukan yang lainnya. Mungkin sebelum kita melanjutkan ke obrolan selanjutnya, saya kepengen menanyakan Pak Koko terlebih dahulu. Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabar Bapak? Alhamdulillah. Nah, Bapak kan selaku warga yaitu yang dekat sekali dengan Gua Arjuna ini. Iya. Mungkin pastinya Bapak tahu betul dengan alur cerita yang berada di dalam Gua Arjuna ini. Iya. Itu awal mulanya seperti apa, Pak? Kenapa kok gua ini dinamakan Gua Arjuna? Boleh dijelaskan, Om? Tapi mohon maaf dulu sebelumnya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai warga di kampung ini tidak tahu banyak tentang gua ceritanya. Cuman ya setahu saya dulu katanya di sini pernah dalam cerita pewayangan kan ada namanya Arjuna. Betul. Nah, yang namanya Arjuna Minturaga tuh sebenarnya di sini katanya gitu. Tapi nggak tahu jelas gitu. Cuman itu cerita orang tua dulu. Di sini katanya Arjuna dulu pernah dia Minturaga di sini, katanya di gua ini. Dulunya pernah bertapa di sini berarti. Pernah bertapa di sini. Terus gimana lagi Pak? Cuma ya beginilah tempatnya. Kalau misalkan ya pengen tahu jelas ya mungkin bisa ditanyakan sama yang bersangkutan lah istilahnya gitu. Ya mungkin ini mah sepengalaman saya gitu, sepengetahuan saya, dan walaupun nggak tahu jelas sebenarnya yang sejelas-jelasnya. Ya mungkin gini Pak, tadi kan Bapaknya menyebutkan bahwa ini adalah gua untuk Minturaga. Itu Minturaga kan mungkin bahasa Sunda ya. Iya. Kalau Minturaga itu kalau dalam bahasa asli artinya apa gitu Pak? Minturaga tadi. Minturaga tuh kalau di sini mungkin nyepi mungkin ya. Kalau mintu itu pintu. Kalau mintu itu kan pintu. Kalau di sini namanya tatapa katanya gitu. Oh, bertapa. Jadi pintu raga ya. Pintu raga. Nah, sepengetahuan Bapak biasanya kalau gua keramat kayak gini ya mungkin sering digunakan sebagian orang untuk hal-hal yang lain. Nah, ini selain dinamakan dengan gua Arjuna juga ini sebutnya gua yang sering dipakai apa sih Pak? Misalkan suka dijadikan apa gitu. Takutnya sebagian orang tetap dijadikan untuk pesugihan atau misalkan hal-hal yang nyeleweng gitu. Iya. Kemungkinan ya bagi orang percaya sih ya. Ada sebagian orang tapi bukan orang sini. Dia minta pesugihan lah, minta apalah gitu. Ya tapi kurang tahu sih dapat enggaknya gitu. Cuman pernah bahkan sering gitu. Ada orang datang yang namu ke sini gitu. Dulu untuk meminta ya seperti kekayaan lah gitu. Tapi itu berhasil Pak. Ya kurang tahu juga masalah hasil, soalnya bukan orang sini. Kalau misalkan orang sini kan tahu hasilnya. Nah itu mereka bisa tahu lokasi ini tahu dari siapa awal ya, mulanya? Kemungkinan tahu dari cerita orang gitu, dari gimana, dari apa tahu gitu. Yang penting ya yang jelas dia datang ke sini minta sesuatu gitu. Ya kayak tujuan dianya sendiri gitu, kayak minta pesugihan lah, minta apalah gitu. Jadi sebenarnya saya juga kurang begitu memahami dan kurang begitu jelas ceritanya. Nah mungkin gini Pak, mungkin kayak yang namanya di tempat keramat banyak hal-hal yang tidak boleh dilakukan. Mungkin setahu Bapak hal apa saja atau pantangan yang tidak boleh dilakukan di tempat ini gitu. Oh, yang jelas banyak sih kepantangan. Mungkin semua kepantangan kayak
misalkan nih, Iya. secara jorok-jorok ngomongnya, misalkan ada orang yang berkencan gitu, Oh. terutama yang berkencan gitu di sini. Terus ngomong yang jorok-jorok juga nggak boleh. Bilang apa yang saya yang sembarangan bilang juga nggak boleh. Sebenarnya kalau di sini nemu apapun atau kita menghisap apapun yang berbentuk yang nggak biasanya, jangan sampai ngomong lah. Contohnya Pak, Contohnya kayak bau busuk, jangan disebut. jangan disebutkan. Jangan diucapin. Terus kalau misalkan di sini Melihat penampakan, banyak menampakkan juga, jangan disebutkan gitu. Taunya cuman kita sendirilah gitu. Jadi kadang-kadang ya namanya orang kan takutnya gitu, takut diapa-apain gitu, takut di istilahnya ya disebarluaskan, bahkan di sini ada apa gitu. Nah, memang sebelum kita memasuki area gua ini juga tadi di jalan kita jangan disebutkan katanya. Ada yang apa sih? Jangan disebutkan. Maksudnya itu Tadi yang di pas jalan tadi, pas Pak. kita lewat juga kita tadi menemukan hal aneh Pak, cuman karena tadi Bapak jangan bilang ya kita nggak disebutkan. Tuh, Iya. makanya saya nggak mau menyebut. Mungkin nanti aja kalau kita ekspor ya. Ya memang kalau tempat-tempat keramat seperti ini bisa disebut juga dengan tempat sakral ya, Pak ya. Iya, Apalagi ini jarang sekali dijamah sama orang. iya, Pasti tentang pergaibannya itu wah pekat sekali. Makanya tadi Iya. yang Bapak bilang katanya jangan sembarang ngucap. Inti nama jangan sompral. iya. Tapi iya. kalau ngerokok boleh nggak, Pak? Boleh, kalau Oh, ngerokok boleh. boleh. Nah. Kalau ngerokok boleh, mau Oh. makan juga boleh, mau minum juga boleh. Yang pokoknya yang jangan diucapkan, yang kira-kira jangan menyinggung lah. Gitu. Jangan menyinggung kayaknya yang orang-orang sini lah gitu, yang ada di sini gitu, walaupun kita nggak ketahuan mungkin ada gitu, walaupun kita nggak kelihatan sama mata kita lah gitu. Ini kan kata Bapak tadi, ini untuk sebagian orang tempat ini suka dijadikan untuk tempat mencari kekayaan. Ya? Iya. Nah selain tempat kekayaan, ada nggak misalkan orang yang misalkan ingin sakti atau bertapa di sini, ingin ilmu gitu? Ada. Itu ilmu apa Pak kalau? Ya kayak ilmu Batara Karang, kayak ilmu apa namanya? Ya namanya ilmu-ilmu zaman dulu lah gitu. Ilmu-ilmu persilatan lah gitu. Berarti yang tapa, yang minta kekayaan sampai sekarang ada aja di sini? Ada. Wow. Kebetulan ada. Yang setahu saya ada, bahkan mungkin setiap bulan ada yang datang. Oh. Ada yang datang. Tapi kebanyakan mungkin bukan orang sini gitu? Bukan orang sini. Kebanyakan bukan orang sini. Orang sini cuman ya taunya cuman gua aja ya, gua biasa lah gitu. Tapi ya nggak taunya di dalamnya ada hal yang lain gitu, yang orang sini nggak ketahui gitu. Berarti kalau misalkan setiap bulan ada orang yang meminta kekayaan atau bertapa di sini, kemungkinan besar ada yang berhasil juga Pak, kalau atau gimana Pak? Kemungkinan ada yang berhasil. Kemungkinan. Berarti ada kuncinya juga. Ada. Yang maksudnya ngebimbing gitu. Ada yang bimbing. Itu juga saya minta maaf lah gitu istilahnya sama AA di sini yang udah istilahnya udah wawancarin saya. Terus saya minta maaf terutama yang diam di sinilah gitu. Yang ada di sini saya minta maaf karena saya udah istilahnya udah sok tahu lah gitu, kata orang sekarang. Sok tahu padahal nggak tahu juga istilahnya ya. Cuman ya gimana sih? Yang namanya orang nanya saya taunya segini. Jadi yang saya juga minta maaf. Cuman saya taunya sedikit, mungkin bukan mungkin lagi, cuman sedikit yang tahu saya. Saya minta maaf terhadap AA di sini. Jangan sampai istilahnya ya, gimana sih gitu namanya orang penasaran kan? Ya kan kita di sini kan mungkin sharing aja kasih tahu Bapak kita juga. Iya. Mungkin kalau ada orang yang tahu atau gimana, mungkin nanti kita lebih eksplor lebih dalam lagi. Iya. Nah mungkin Pak kalau misalkan kita sambungkan ini kan dari zaman dulu ya. Iya. Ini nyambungnya sih ke kerajaan mana gitu Pak? Kebetulan ke kerajaan Cirebon. Cirebon berarti Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati. Kesepuhan. Kesepuhan, iya. Berarti kemungkinan ada hubungan dengan para wali juga ya? Ada. Kemungkinan ada. Soalnya kan ini katanya nyambung. Berarti kalau ini ditelusuri katanya kalau misalkan goibnya nyambung ke Cirebon. Iya. Tapi kalau di mana, di Tasik itu di mana? Di Pemijahan. Kan itu tembusnya ke Mekah. Iya. Kalau dari sini dari Kuningan tembusnya ke Cirebon. Iya. Wow.
Tapi kalau bisa tembus ke Mekah juga masuk akal juga sih, karena kan Sunan Gunung Jati kan berasal dari Arab. lahirnya di Arab. Ya mungkin bisa Mungkin bisa dijadikan tempat keluar masuknya juga, mungkin bisa. Ini mah hanya hanya angan-angan belaka mungkin. Nah mungkin gini Pak, mungkin mohon maaf ya, kita kan mungkin banyak nanya, soalnya kan mungkin kita mewakili kepenasaran yang lihat juga. Iya. Setahu Bapak, sebetulnya yang mendiami tempat ini, gaibnya itu, kalau boleh disebutkan, kalau misalkan boleh sebutkan, kalau misalkan jangan ya jangan. Apa gitu? Kebetulan kata Abah Kuncen yang dulu, yang udah nggak ada, udah meninggal lah gitu. Katanya di sini yang nunggunya Mbah Dalem Genggang. Oh, Mbah Dalem Genggang. Iya, katanya, tapi nggak tahu, saya mohon maaf banget gitu kalau misalkan salah, saya mohon maaf gitu. Ini Kalau untuk sosoknya tersendiri itu yang setahu Bapak dan warga sini lihat, itu berwujud apa? Oh, nggak ada. Oh, Nggak pernah lihat. Nggak pernah lihat. Nah, itu tadi yang Bapak sebutkan itu Mbah Dalem Genggang itu berarti itu hanya cerita. Oh, hanya cerita orang tua dulu. Tapi berarti wujudnya mah sosoknya nggak tahu. Nggak ada yang pernah lihat orang sini juga. Sudah. Ya mungkin barangkali gini Pak, saya masih penasaran. Kalau untuk kedalamannya ini, kalau yang dari sini ke sana itu berapa meter kira-kira? Ya kemungkinan kalau dari sini yang ngukur sih enggak ya. Kemungkinan ya mungkin 100 apa 150 meter ada. 150 meter. Nah ini kalau misalkan kita masuk diperbolehkan apa jangan Pak? Kalau misalkan hanya main atau hanya lihat ya, nyampe sini mah yang terang boleh lah. Jangan sampai istilahnya kita ke dalam terus akhirnya kita nggak bisa apa-apa gitu. Nah ini kan yang kebanyakan orang bertapa di sini atau meminta hajat, ini di dalam sana apa yang di sebelah kanan Pak? Maksudnya? Ini kan banyak orang katanya yang bertapa di sini yang meminta kekayaan. Ini di dalam apa yang di sebelah kanan ini, kan ada, kan juga ada gua. Kalau di sini sendiri setahu saya enggak sih. Kalau setahu saya di sini enggak, cuma ada di samping sebelah sana gitu. Oh. Kalau di sininya enggak. Oh, di sini mah enggak. Cuman ya kalau misalkan ada juga sebelah sana gitu. Bukan berarti tapanya bukan di sini, di gua ini. Bukan di sini. Berarti ada gua lain juga. Ada gua lain juga. Nah, sebetulnya di sini tuh ada berapa gua sih Pak, semuanya gitu? Semuanya ada 5. Oh, boleh disebutkan Pak? Boleh. Pertama gua ini, gua Minturaga, gua Kandang Ayam, gua Karang Nangnengnong, terus gua Racun. Satu lagi? Terus satu lagi Karang Ruatan. Wow, Karang Ruatan. Nah, mungkin teman-teman nanti di video selanjutnya kita akan ekspor gua-gua yang tadi Bapak sebutkan ya. Jadi jangan ke lain channel selain dari channel kita yang dari Kreator Sakti. Ada Kartika Hero TV, Lisa Selina, Arif Budiman Real, Saja Channel, dan mungkin pokoknya tinggal diketik itu aja, nanti muncul channel kita. Biar ceritanya nyambung, kita akan lanjut ekspor ke gua ayam ya Pak ya? Iya, gua Kandang Ayam. Yang sering dipakai kekayaan itu enggak ayam berarti? Gua Kandang Ayam. Oh ya udah. Dan konon katanya di dalamnya itu terdapatlah sesajen ya Pak ya. Iya. Dan mungkin dikarenakan Bapak Koko ini hanya bisa menjelaskan sedemikian rupa karena beliau juga bukan kuncen juga ya Pak ya. Iya. Kebetulan sang kuncennya katanya lagi sakit dan diwakilkan oleh Bapak Koko. Mungkin nanti kami boleh Pak eksplor ke dalam. Boleh. Mungkin nanti kami akan mengeksplornya. Mungkin cukup sekian perbincangan kami dengan Pak Koko. Semoga ini menjadi apa namanya? Mohon maaf sedikit saya menambahkan. Silakan. Ya tadi benar kata yang teman saya katakan. Jadi Pak Koko ini bukan membenarkan ya. Iya. Jadi kita kalau misalkan ada yang salah, mohon maaf. Misalkan ada yang kurang pas gitu. Ini kan setaunya, bukan berarti fakta atau membenarkan. Ya kita di sini sharing saja. Kalau misalkan ada yang tahu bisa komen di kolom komentar seperti itu. Nah mudah-mudahan video ini bertujuan bukan untuk mengajak ataupun melakukan ritual apapun. Ini hanya untuk dijadikan hiburan dan pengetahuan saja bahwa di Tanah Kuningan terdapat peninggalan-peninggalan sejarah yang mungkin layak untuk dijadikan pengetahuan. Mudah-mudahan Bapaknya selalu sehat ya Pak ya. Amin. Kita pamit undur diri, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.